puasa 1444 Hijriah. Saya Zulfi Salma Kurnia bersama Pondok Pesantren Miftahul Ula dan Stayung Lawak Kertosono. Hadir di tengah-tengah kami Ibu Dwi Novitasari MPD, Guru Bahasa Indonesia dari SMK Al-Fatah Ngelawak Kertosono. Selamat datang Ibu. Selamat datang. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, di kesempatan kali ini kami akan berbincang mengenai modernisasi atau gaya hidup pola masyarakat yang ada di bulan suci Ramadan. Menurut Ibu, gaya hidup masyarakat di bulan Ramadan ini dan sebelum bulan Ramadan, apakah ada perbedaan yang signifikan? Ini dari kacamata saya dulu. Tapi sebelum saya ngomong, itu saya saya dulu pernah terkenal, tapi saya ingin mengenalkan lagi diri saya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Untuk Mbak siapa tadi? Salma. Mbak Salma. Oke. Terima kasih Mbak Salma ya. Saya ditodong sama tim untuk datang ke sini ngobrol-ngobrol di acara apa ini Mbak? Safari Ramadan. Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula Kertosono. Satu payung loh dengan SMK. Nah, satu payung sama SMK. Jadi ngomong-ngomong atau ngobrol-ngobrol tentang modernisasi atau pola hidup modern di bulan Ramadan. Ini nanti penekanannya di Ramadannya aja ya, karena kalau modernisasinya, saya itu ngomong kalau Mbak Salma dan teman-teman itu sudah modern. Saya ini orang kuno. Jadi saya nanti penekanannya di Ramadannya saja ya. Jadi pola hidup modern di bulan Ramadan dan sebelum Ramadan dan tidak Ramadan gitu ya. Kalau realitanya sekarang, kita itu kalau sore setelah sholat asar kita keluar ke jalan raya, itu apa yang kita lihat Mbak biasanya? Banyak kendaraan bermotor. Banyak kendaraan bermotor. Kemudian selain kendaraan bermotor apa lagi itu? Banyak orang pedagang mungkin ya. Pedagang yang baru saja launching di bulan Ramadan itu sangat dadakan. banyak. Tetangga saya itu nggak jualan, juga nggak bukan orang yang memproduksi makanan, tiba-tiba jadi anggota wisata kuliner di food courtnya Jalanan Kertosono. Tiba-tiba tuh banyak penjual di situ. Dan mungkin kalau dari saya ya, ini pola hidup yang membedakan Ramadan dan sebelum Ramadan itu ya itu tiba-tiba jalanan ramai, itu satu. Kemudian transportasi itu saya nggak tahu, orang-orang itu keluar sore itu pada kemana atau saya nggak tahu. Saya kalau keluar mesti mau nyebrang itu sulit. Saya mau ke toko ini, mau ke toko seberang itu sulit sekali. Sajane wong-wong iki arep lapo ae, iso buka poso. Buburitan mungkin ya. Iya, nah, pola ngabuburit. Padahal ngabuburit itu tidak harus di jalanan. Ngabuburit tidak harus beli-beli makanan yang akan digunakan, yang akan dimakan atau yang akan dikonsumsi untuk berbuka. Ngapain gitu. Jadi kalau dari sudut pandang saya yaitu pola hidup modern di bulan Ramadan tahun-tahun ini itu ramai. Saya pribadi nggak suka kebisingan, padahal dulu itu saya orang panggung itu pasti sudah biasa dengan ramai-ramai, tapi kalau saya tidak, saya nggak suka kebisingan. Dan nah di sini kuncinya, kalau kita sudah ngomong masalah ngomong masalah modernisasi yang nanti kaitannya dengan produktivitas kita. Nah, ini bagaimana kita itu bukan jadi konsumen aja, bagaimana kita jadi produsennya. Nanti dapat apa? Dapat gengsi, dapat materi. Nah, itu yang kepengen saya sorot itu sebenarnya itu. Cuma meskipun ilmu saya di bidang itu tidak tinggi-tinggi amat, tapi saya suka kalau ngobrol-ngobrol masalah cuan itu saya suka. Oke, gimana Mbak? Ayo. Oke, kita lanjutkan. Kalau mungkin dari kedisiplinan sebelum dan sesudah Ramadan, bagaimana cara Ibu untuk lebih produktif ketika Ramadan itu?
Nggih. Lebih produktif itu untuk saya atau Untuk kita semua, kita tips-tipsnya. semua? Ya Nggih. gitu. Kebetulan saya ini di sekolah itu ngajar bahasa Indonesia. Saya bukan guru produktif, tapi saya ini apa ya Rek? Apa ya Mbak? Itu loh, tukang bakul itu, maklar. Maklar. Saya maklar dagangan orang karena saya nggak bisa masak sendiri, saya nggak bisa memproduksi apa-apa itu sendiri. Saya cuma saya itu yang mempromosikan produknya orang. Nah, di saya ya, selain kegiatan ngajar, saya juga jualan. Jadi saya jualan sembako, saya juga jualan jamu, meskipun saya biasanya cuma kunyit asam tok, saya belum bisa variasi jamu-jamu yang lain, tapi yang saya produksi itu insya Allah sudah jalan. Nah itu padahal apa, kita target nggak di situ, enggak, saya nggak pernah target. Yang penting saya buat dagangan saya laku, ada yang beli atau sekadar beli karena menghormati status WA saya yang ada postingan sangat banyak, kemudian dia nggak enak mau nggak beli terus beli, ya nggak apa-apa, yang penting aku badi yang penting saya tidak rugi, dan saya juga gengsi dong, saya juga punya pamor. Itu aja. Itu dari saya. Jadi kegiatan saya selain ngajar itu adalah jualan. Nah, kalau jualan di sini kan kita butuh sekali kreativitas di sini. Nggak harus kok kita pinter masak, itu nggak harus. Kita pinter ngolah apa-apa itu nggak harus. Yang penting apa? Kita main trik di sini kita bisa melakukan dagu. Itu cuma prinsip saya begitu. Kemudian di sini ada triknya di mana kita bisa dapat ilmu itu di mana. Sebenarnya kalau ilmu itu didapat mungkin ketika kita sekolah di marketing, tapi enggak, sekarang itu nggak perlu sekolah tinggi dulu, di SMK itu bisa. Jadi di SMK saya sebut merek nggak apa-apa ya, wong saya guru Al-Fatah kok. Jadi di SMK Al-Fatah Nglawak Kertosono itu mengajarkan kita untuk lebih produktif dalam bidang apa saja Mbak. Jadi di situ kita punya 4 jurusan. Ya, apa saja itu Bu? Yang pertama ini untuk cowok-cowok, jurusan cowok, tapi nggak menutup kemungkinan nanti cewek bisa daftar ke situ. Bisa juga. Iya. TKR. Jadi teknik kendaraan ringan. Obrak-abrik motor, obrak-abrik mobil. Tapi ya didandani, nggak diobrak-abrik toh. Habis itu ada teknik komputer dan jaringan. Jadi kita nanti bersentuhan langsung dengan komputer, servis, kemudian perangkat lunak itu nanti ada di situ, desain grafis juga. Kemudian yang ketiga ada akuntansi keuangan. Lembaga AKL atau akuntansi. Di akuntansi ini kita akan, ya kalau namanya akuntan ya itu tidak akan jauh-jauh dari keuangan. Iya. Yang terakhir ada manajemen perkantoran. Nah, keempat jurusan ini di dalamnya ada pelajaran PKK, produk kreatif kewirausahaan. Nah, di situ kita tuh belajar bagaimana kita produktif di bidang kita. Jadi, semisal di TKR itu nanti ada bidang bengkel ya. Bengkel kita nanti bisa buka bengkel. Meskipun skill kita tidak mahir-mahir amat, tapi kalau otodidak kan kita kalau setiap hari, setiap saat dilatih, kita akan terbiasa gitu. Jadi kalau ngomong masalah produktivitas, terus ngomong masalah kreativitas, itu nang SMK Rek. Oke, seperti itu ya pemirsa. Bisa juga Bu, di sini kalau mungkin ada dari saudara atau mungkin dari anak didiknya setelah dari SMK atau MA juga ada alternatif di STIM ini. Oh iya. Karena di sini ada 4 prodi unggulan. Yang pertama ada PAI, yang kedua PGMI, yang ketiga dari ekonomi syariah, dan yang keempat di bidang PAUD. Dan selain itu di STIM juga ada untuk biaya siswa, baik itu mandiri, biaya siswa KIP, biaya siswa tahfidz, dan atau mungkin yang ingin sambil menimba ilmu agama lebih dalam juga tersedia pondok pesantren yang
nasabnya sudah terarah ngoten. Nggih, sami. Iya, dia kalau Fatah kan juga gitu. Kita kan adik kakak ya, Mbak. Oh iya, nggih. Lembaga kita adik kakak ya. Jadi aku adiknya, Mbaknya kakaknya. Kakaknya. Saya kakak gitu ya. Nggih. Enggak. Iya, betul sekali. Jadi terus kemudian di STAIM ini nanti kalau lulus jadi guru. Banyak keluaran dari STIM itu yang berprestasi dan juga di masyarakat itu sangat bermanfaat gitu. Di masyarakat ada yang di politik juga sudah namanya tercantum banyak. Saya dulu itu ya dari kecil sampai lulus sekolah itu tidak pernah mengenal yang namanya madrasah. Maksudnya begini. Jadi sekolah saya itu sekolah umum, Mbak. Saya itu tidak pernah sekolah di ibtidaiyah, saya nggak pernah di sanawiyah, apalagi aliyah, apalagi sekolah tinggi agama Islam itu tidak pernah. Tapi begitu saya kerja ditampani sama Mbah Yai Qadir dulu. Saya ditampani ya. Saya dididik di sini untuk lebih syar'i. Maksudnya iya, alhamdulillah kan Sudah dapat sangat hidayah ya. terpilih nggih. Ya saya alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau dibilang hijrah itu kalau menurut saya iya, kalau sudut pandang saya pribadi, tapi kalau sudut pandangnya orang-orang saya nggak tahu. Ya kalau menurut orang-orang jilbab pendek di sini ini belum hijrah berarti. Kalau pendek di sini harusnya yang nutup dada gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Yang penting kan hatinya sudah Nggih, dari Insya Allah hati yang dijalani penting nomor benar. satu. Nggih, innamal a'malu binniyat itu Hmm, tadi nggih, yang itu. terpenting nomor satu. Nggih. Lalu untuk kebiasaan di rumah mungkin sebelum dan sesudah Ramadan yang lebih menonjol. Ya kalau di rumah sebelum dan sesudah Ramadan yang paling menonjol kalau di rumah banyak makan dulu sebelum Ramadan. Sekarang dibatasi makannya tiap buka sama tiap sahur. Enggak gitu. Maksudnya gini, kalau dulu di sebelum Ramadan itu kebiasaan saya ya ngajar, jemput anak, pulang, terus ngerjakan apa proyek-proyeknya teman-teman gitu yang minta bantuan apa dikerjakan, kemudian malam tidur sudah gitu. Kalau Ramadan ini masih banyak sekali berdampingan dengan kegiatan Ramadan ya seperti taraweh, tadarus, terus kegiatan-kegiatan Ramadan yang tiba-tiba datang di bulan Ramadan kan Mbak ya, rutinitas itu. Cuma itu tadi harus produktif. Bagaimana caranya kita makan nggak usah pakai gaji suami, itu juga perlu kita budayakan. Wanita jangan sampai tidak produktif. Wanita jangan betul sampai sekali. tidak produktif. Nanti kalau kita nggak jaga gaji suami aja itu ya kita nanti bengesnya dibatasi, Mbak. Bengesnya kan nggak bisa, kalau wanita bengesnya satu kan nggak bisa. Wanita bedaknya satu nggak bisa. Nah, padahal dari suami itu jatahnya kan cuma satu ya, Mbak ya. Gitu, jatahnya cuma satu. Jadi kita yang mengolah gitu. Iya dong, harus pintar dong. Pintar-pintar cerdas. mengolah. Apa aja dijual udah, Mas. Yang penting diri ya. Udah. Kalau teman kalau nakal jual aja. Nggak boleh ya, nggak boleh. Mohon maaf, dimaafkan ya. Maafkan. Maksudnya kalau menyakiti hati itu jual aja. Penyakit hatinya yang dijual. Nggih. Jangan orang-orang. Mohon maaf. Memang streaming ya. Apalagi Mbak tanya aja Mbak, saya nanti kalau saya jadi yang nanya, nanti saya jadi hostnya, nanti saya nggak jadi narasumber, nanti tulisannya dibalik. Tanya Mbak, tanya. Saya mau bertanya dari sisi saya seorang remaja, ingin cara yang tepat untuk menambah kualitas diri di bulan Ramadan ini agar lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih baik lagi. Nah ini yang sedih kalau pertanyaannya mengenai remaja ini. Saya itu tidak punya masa remaja Mbak, saya curhat ini malian. Ya dulu itu saya kecil, 18 tahun saya menikah. Jadi masa remaja saya itu nggak ada, habis kecil langsung dewasa. Terus saya nanti kalau disuruh ngomel masalah remaja, gimana ya? Tapi nggak apa-apa. Tetap, apa sih, nanti kan jadi narasumber nggak bisa ngomong. Jangan. Oke, untuk mahasiswa, jangan remajanya ya Mbak ya, karena saya jadi mahasiswa udah jadi istri orang. Jadi tidak remaja, tapi saya menyudut pandangi dari mahasiswa. Bagaimana mahasiswa itu bisa apa tadi? Menjadi lebih dekat kepada Yang Maha Kuasa, maksudnya dari segi ibadah, dari segi spiritualnya, seperti itu. Kalau bicara tentang ketuhanan begini, kalau
mahasiswa itu mohon maaf Nggih. sudah nikah belum? Belum. Oh, belum. Usianya berapa Mbak? 21. Saya 21 dulu, anak saya umur 1 tahun. Enggak, gini. Tetap berjiwa muda aja. Tetap berjiwa muda. Tapi begini, yang penting sekarang itu Vian harfiah. Apa kalau dilihat itu apa? Luarnya. Nggih, Luar. dohir. Nggih. Luarnya itu sudah Baik. baik. Kalau dalamnya saya nggak tahu. Nggih. Nah, jadi apa yang ada di luar ini loh yang kita kemas cantik. Kita fokus aja berbuat baik. Udah itu kalau saya. Nggih. Karena apa? Kalau kita ngomong perbuatan baik dan tidak baik, itu nanti yang menilai saya nggak tahu siapa. Tapi kan tetangga udah nilai ya. Tapi kan kita nggak tahu. Kalau temanku ya tak nilai baik terus toh. Meskipun dia itu menyakiti hati orang, kalau temanku ya tak nilai baik. Ngapain mau temanku? Nah, tapi jangan begitu. Iya. Jangan begitu. Yang penting kita baik dulu. Baik dan fokus itu aja, Mbak. Kalau saya. Kalau mendekatkan diri kepada Tuhan metodenya sangat banyak. Kita ibadah, nggak usah tetangga, nggak usah asmara, nggak usah tetangga, nggak usah teman, ibadah, toh itu juga baik. Terus kita hanya memikirkan akhirat aja, nggak usah memikirkan dunia. Baik. Itu dari sudut pandangnya siapa saja yang ngomong baik. Kalau sudut pandang orang yang tidak bisa ngomong itu baik, ya nggak baik toh. Nggih, Nah, beda sudut pandang. iya, kalau ngomong masalah kebaikan, pendekatan diri kepada Tuhan ya menurut sudut pandang kita aja. Yang penting satu, fokus dan tidak merugikan orang lain. Itu Masya kalau Allah, saya. nggih. Itu kalau saya. Bagaimana dekat kita kepada Tuhan itu hanya kita dan Tuhan yang tahu. Ya kan? Nggih, betul sekali, Bu. Oke. Nggih. Iya. Lanjut. Dan untuk dari anak putra jenengan sudah 2? Nggih, tips-tips caranya untuk agar anak kecil-kecil itu biasanya kan ikut dari orang tua, maksudnya dari apa yang cara orang tua kerjakan itu anak akan meniru. Iya. Nah, cara panjenengan untuk agar anak-anak itu mau ketika waktu mengaji, waktu berpuasa ikut berpuasa, seperti itu, bagaimana cara panjenengan untuk mendidik anak-anak? Wah, ini berat ini. Pertanyaannya kan membuka aibku nanti. Gini, untuk anak saya yang baru 2, Mbak, bukan sudah 2, baru 2. Baru Jadi kan 2, ini ada iya. ketiga, keempat, mungkin. Saya tidak pernah menekan anak saya untuk target saya tidak punya target untuk anak saya. Tapi anak saya suruh buat target untuk dirinya. Dan saya di sini sebagai pendampingnya. Saya bukan remote control untuk anak saya. Jadi iya. pilihan ada di anak ya. Pilihan ada di anak, saya mendukung. Selama Sebagai- itu baik, itu saya selalu mendukung. Seperti kemarin anak saya itu yang pertama, kalau yang kedua ini kan baru TK. Jadi kisahnya belum panjang, masih 5 tahun. Yang 13 tahun baru bulan April, besok ini baru 13, tapi dia sudah kelas 2. Kelas 2 MTS. Iya. Dulu anak saya itu sekolah di sekolah nasional di SD, kemudian pindah ke MI ketika dia kelas 4. Kelas Nah, 4. jadi di situ dia kan seperti dia Pak, di brok gitu. Iya. Dari sisi agamanya itu sangat beda. Sekolah umum sama madrasah itu kan beda. Dia kaget. Terus setelah 3 tahun ada di MI, dia sudah mencintai madrasahnya. Dan dia sudah mencintai. Akhirnya saya tuh waktu dia sekolah menengah pertama itu saya suruh di sekolah nasional aja, sekolah di Kertosono tapi di SMP aja, nggak usah di MTS. Nggak mau. Dia kekeh di MTS dan saya kepengen mondok. Malah orang Masya Allah, tuanya malah sudah. iya, dia kepengen mondok. Saya kepengen mondok, Bunda. Saya pengen jadi pribadi yang baik. Saya pengen jadi anak yang ada di backgroundnya agama gitu. Dia ingin tumbuh besar di lingkungan pondok pesantren. Ayahnya nggak mau. Punya pemikiran yang Iya, sendiri, sudah punya iya. pemikiran seperti itu. Nah, itu tidak pernah saya tekankan. Nah, namanya anak
anak saya yang di sini dan anak saya yang di SMK. Sekarang ngomong di SMK ya. Ini Mbak, kurang berapa menit kita jumpa di sini? Kita di sini kurang berapa menit? Iya, kurang 2 menit. 2 menit. Saya mau promosi sebentar, guys. Iya, dipersilakan Iya. Ibu. Jadi untuk semuanya saja, untuk masyarakat Kertosono dan sekitarnya Kabupaten Nganjuk, Indonesia Raya Merdeka. Ayo kita ke SMK, kita gabung ke SMK, kita sekolah di SMK. Karena apa? Di SMK itu adalah calon-calon manusia yang siap kerja, siap jadi wirausaha, siap jadi pegawai, siap jadi apapun. Jadi di SMK itu pasti bisa. Sudah terlatih dan terbiasa ya, Yes, Bu ya. kesehariannya udah terlatih dan udah terbiasa. Jadi apapun bidangnya kalau sekolah di SMK itu nanti lulus pasti sudah siap untuk kerja, sudah siap. Jadi bos siap, jadi jongos, maksudnya karyawan Oke. jongos ya siap. AI Miftahul Ula. Jadi kita di yayasan yang sama, di pondok pesantren yang sama, kreatif bersama, berkah bersama. Ya, Betul gitu ya, Bu. sekali. Nggih. Terima kasih Bu Novi atas perbincangan kita tadi. Perbincangan kita tadi sangat menarik sekali. Nggih, karena waktu kita terbatas, jadi mungkin kami akhiri sampai di sini. Nggih. Tetap semangat, konsisten, jangan pernah malu ketika salah melangkah. Tetap berproses, semangat selalu. Baik, itu saja dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.